Nah, pemirsa, kita akan hadirkan kakak beradik Misha Aoki dan juga Devon K. Enzo ini yang mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan meraih puluhan medali di kancah internasional. Ya, prestasi yang ditorehkan oleh Miska dan juga Devon ini menjadi kado untuk hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Miska Aoki dan Devon K. Enzo kembali mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional setelah keduanya berhasil meraih medali di ajang Olimpiade Matematika Internasional di Singapura. Sembari mengibarkan bendera merah putih di Times Square, New York, Miska dan Devon memperlihatkan 85 medali yang mereka raih dalam Olimpiade Matematika dan Sains Internasional. Di antaranya Diamond Medal dan Silver Medal dari WMI. Gold medals dari Huashen Cup Global Round, Big Australia Science Competition, dan Singapura International Math Olympiad Challenge. Uniknya, dua kakak beradik kelas 9 dan 8 ini mengaku tidak pernah mengikuti les. Keduanya sengaja memanfaatkan waktu luang selama pandemi dengan belajar sendiri dan mengikuti kompetisi matematika. Atas prestasi yang membanggakan tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia MURI memberikan penghargaan kepada Miska dan Devon sebagai pemendang medali internasional terbanyak di tahun 2021. Sebelumnya, mereka juga telah mendapatkan penghargaan dengan dinobatkan sebagai kader bela negara oleh Kementerian Pertahanan sebagai anak muda yang berkarya dan berprestasi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ya, pemirsa, langsung kita sapa Miska dan Devon yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Halo, selamat pagi Miska, Devon. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kami baik-baik. Alhamdulillah. Membanggakan sekali ya. Membanggakan sekali. Alhamdulillah kita baik juga. Terasa banget hawa-hawa membanggakannya sampai ke sini. Betul. Karena kerasa dulu pas masih usia 13 dan 12, betul? Yes. Ya. Belum jadi apa-apa, Ki. Waduh, sedangkan ini sudah meraih puluhan medali. Kami mau tanya dulu pemirsa, sebenarnya total Miska, Devon sampai saat ini sudah dapat berapa medali? Kalau total kita kurang tahu ya, tapi kalau di pandemi ini saja memang 92 medali dari 92. Olimpiade Matematika dan Sains Internasional. Dapat rekor muri loh di Indonesia. Wow, 92 medali. Dan terakhir yang terbaru medalinya diperoleh ini kapan? Just last week ya, Minggu kita kemarin. mendapatkan 5 medali, di mana 3 medalinya adalah gold. Ya, dan saya sangat bersyukur karena saya dipilih untuk represent tim Indonesia bersama dengan 5 anak lain. Dan karena saya menang medali emas dan juga ranking pertama di dunia, saya sudah membawa tim Indonesia untuk menang di The Country Global Championship ini. Wow. 92 medali, kemudian sekarang sudah dipilih dari 5 anak lainnya untuk di Represent tim Indonesia Ya, di kompetisi, ada kompetisi matematika. Clash of Matematika. Math. Oh, oke. Oke, ini mungkin pertanyaan dasar yang semua masyarakat termasuk saya, mungkin Rizky juga Betul. pengen tahu ya. Yang menginspirasi, menyukai matematika atau malah didorong ini untuk menyukai matematika seperti apa? Kalau suka matematika itu kami sendiri ya, kami memang berdua suka matematika sejak kita kelas 3 SD. Dan juga dengan dorongan guru-guru di sekolah, mereka dorong kita untuk mengikuti olimpiade-olimpiade ya. Jadi kita mulai tuh mengikuti olimpiade-olimpiade matematika. Dan semakin kita mengikuti banyak olimpiade, semakin kita termotivasi lagi ya untuk mengikuti olimpiade di skala yang lebih besar lagi. Kalau Devon? Mengapa saya suka matematika? Ya, kalau untuk saya suka matematika karena matematika itu sangat menantang ya. Dan juga sangat fun and challenging ya. Waduh. Fun and Ada challenging dukungan matematika seperti ya. apa sih yang didapat ketika oh saya menyukai matematika nih, saya mau mengikuti olimpiade. Selain tadi guru-guru, mungkin orang tua di rumah juga. Iya, orang tua kita juga actually dari kita kecil teach us to just explore ya. Iya, iya. Oh tidak boleh exploring everything, nggak Iya, hanya jadi- satu mata pelajaran saja seperti Yeah, just to explore our potential di mana. Just try everything, whether it is sports atau matematika, Inggris, Indonesia, anything. Ya, jadi memang orang tua kita selalu mendukung semua hal yang kita lakukan ya. Asal hal itu yang positif. Dan memang dari kita kecil, orang tua kita sudah membiarkan kita untuk mengeksplor kemampuan dan bakat kita di mana saja. Karena tanpa kita mengeksplor potensi itu di mana saja, kan kita tidak tahu ya, bakat, talent, dan kemampuan kita itu di mana saja.
Ya, dan jadi memang orang tua kita selalu mendukung semua hal yang kita lakukan. Tetapi mereka juga bilang bahwa saat kita melakukan sesuatu, saat kita mencoba untuk melakukan sesuatu, kita tuh nggak boleh hanya mengerjakan setengah-setengah ya. But if we choose to do something, kita harus langsung memberikan yang terbaik. Wow, Ya. keren Dukungan sekali. lingkungan ada, orang tua ada. Betul, saya juga Guru pun penasaran begitu ya. apakah ada guru les juga nih yang mendukung begitu ya. Pakai guru les nggak sini supaya jago matematika dan juga sains. Tapi kita pantau dulu nih Miska dan Aoki persiapan upacara bendera yang akan berlangsung di Makassar. Sudah ada Andi Kumala ya yang berada di sana untuk melaporkannya untuk kita. Andi, seperti apa persiapan Andi Kumala? Seperti apa persiapan upacara bendera yang akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan? Iya, Rizky dan Ana, saat ini saya di Pantai Losari, tempat di mana dilangsungkannya upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang di mana di Makassar dipusatkan di Pantai Losari dengan dipimpin oleh Inspektur Upacara tadi Wali Kota Makassar Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Dan saat ini kalau Anda lihat di latar belakang saya terlihat ada bendera yang dibentangkan. Ini adalah bagian dari atraksi tadi spesial Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi pemerintah Kota Makassar mempersembahkan semacam atraksi spesial yakni menyelimuti Pantai Losari dengan 77 lembar bendera merah putih sepanjang 65 meter setiap benderanya, sehingga ada sekitar 5 km bendera yang dibentangkan di Pantai Losari ini. Nah, itu tadi atraksi atau tradisi yang dilakukan usai upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, upacara sendiri sudah dimulai di Kota Makassar pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Namun persiapannya dilakukan oleh panitia sejak pukul 5.30 pagi, di mana awalnya korps musik atau tim drum band dari Satuan Polisi Pamong Praja memasuki arena upacara yang nantinya akan mengiringi prosesi upacara, dan kemudian juga satuan-satuan lainnya seperti BPBD, kemudian Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian Satpol PP, Perhubungan, dan SKPD yang ada di Kota Makassar seperti lurah dan juga camat dalam lingkup Kota Makassar. Nah, upacara tadi berlangsung cukup hikmat, dan bertindak sebagai komandan upacara adalah Mayor Tek Saki Mustafa, dan upacara ini juga dilakukan di Anjungan Pantai Losari. Juga ada sejumlah atraksi lain yang akan diselenggarakan, yakni seperti misalnya dengan menggunakan pakaian-pakaian tradisional seluruh Indonesia yang ada di Indonesia, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia tadi ditampilkan oleh penyanyi Aubade. Kemudian ada juga flying board, ada tadi personil Satpol PP yang mengibarkan bendera dengan menggunakan flying board dan jet ski di pantai. Kemudian juga tadi ada penyerahan penghargaan atau sertifikat di lingkup Kota Makassar. Ya, saat ini upacara memang telah selesai dilakukan, dan kalau Anda lihat juga di sini warga masyarakat masih ramai memadati Pantai Losari untuk menyaksikan tadi atraksi pengibaran atau pembentangan bendera merah putih sebanyak 77 lembar. Ya, itu tadi suasana di Pantai Losari. Rizky dan Ana, kita kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Andi Kumula melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan tunggu nanti seperti apa ya jalannya upacara yang akan berlangsung di sana. Terima kasih Andi. Kita kembali berbincang dengan Miska dan juga Devon. Tadi pertanyaan sebelumnya, ada guru les nggak sih? Iya, jadi kalau untuk kami berdua tidak mengikuti les-les ya, atau take tutors. Karena memang sejak kita kecil, orang tua kita sudah mengajarkan bahwa kita harus selalu mandiri dalam segala hal yang kita lakukan. Bukan hanya di bidang belajar atau saat mengikuti lomba-lomba matematika ya, tetapi juga di saat kegiatan kita sehari-hari. Karena orang tua kita percaya, jika kita melakukan semua hal dengan sendiri, experience things first hand, merasain problem-problemnya and actually finding solution kepada problemnya dengan sendiri, nantinya we get to really experience cara untuk mencari solusi kepada problems from its roots, and not just by getting the end result. Yeah. Oke. Tapi menariknya ini tadi finding solution sendiri, mandiri. Nah, apakah ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab, kemudian minta bantuan nggak?
Jadi kalau kita ketemu pertanyaan yang mungkin sulit atau susah, kita first discuss together dulu ya. Mungkin kita punya pendapat yang berbeda yang bisa help us to solve the question. Kalau masih nggak bisa, kita search di internet atau nonton YouTube video yang terkait dengan topik yang kita mempelajari ya. Kalau masih nggak bisa, baru kita ask orang tua kita yang selalu akan membantu kita atau guru-guru di sekolah kita. Oke, berarti finding solution diri sendiri dulu baru minta bantuan ke orang lain. Betul. Nah biasanya Miska dan Devon ini kalau ikut lomba, ikut kompetisi begitu, math and science ataupun kompetisi lainnya dipasangkan atau sendiri-sendiri nih? Oh ini sendiri-sendiri ya, karena memang kan grade-nya beda. Jadi Oke. soalnya juga beda karena saya grade 9 dan adik saya grade 8. Oke, yang penasaran juga nih Ana dan juga pemirsa, biasanya usia-usia seperti Miska dan Devon ini usia-usia bermain begitu ya. Kalau Miska Devon sehari-hari belajar terus, mainnya kapan? Iya, jadi kalau mengenai schedule kita, ya jadi memang kita kan pertama ke sekolah ya, dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Nah setelah itu kita harus melakukan semua PR-PR kita sekolah. Oke. Nah, setelah kita sudah selesai, baru tuh kita take a break, main supaya kita tidak jenuh. Dan biasanya untuk kami berdua kita suka main board games, atau berenang, atau playing with our friends ya. Nah, setelah itu jika misalnya ada olimpiade dalam waktu yang dekat, baru tuh kita belajar dan prepare untuk olimpiade saat kita sudah take a break ya. Oke. Devon dan juga Misha punya sosok inspiratif nggak sih? Atau ketertarikan terhadap khususnya matematika ini ya, itu murni keinginan diri sendiri atau ada sosok inspiratif? Iya. Jadi kalau mengenai sosok inspiratif, memang tentunya ada banyak sekali ya sosok inspiratif di dunia ini. Oke. Tetapi kami berdua memilih mama kita. Karena sejak kita kecil, mama kita sudah mengajarkan kita banyak sekali life values dan juga principles in life. Dan kita juga mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang sukses, kita tuh tidak boleh hanya successful di bidang akademis saja. Tetapi kita juga harus mempunyai kualitas-kualitas yang baik ya. Iya. Oke, mungkin nanti aku mau tanya ke Misha juga, ini apa saja selain matematika yang Misha suka, Devon suka, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di kabar khusus Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77.